Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai materi moneter dan fiskal Islam yang sempat tertunda. Kita akan masuk kepada pembahasan uang pada masa Umar radhiyallahu anhu. Alasan mengapa kajian moneter dibahas hanya pada masa Umar, pada masa Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu adalah yang pertama, karena masa pemerintahan Umar radhiyallahu anhu yang paling lama sehingga keadaan pemerintahan menjadi kondusif baik di bidang politik dan ekonomi, di mana penaklukan wilayah semakin meluas, banyak manusia masuk ke dalam Islam dan sekaligus banyak harta mengalir deras kepada Baitul Mal. Ini bukan hanya karena rampasan perang, tapi karena pengelolaan atau kepiawaian pemerintahan ekonomi Umar radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah karena membuktikan bahwa ekonomi Islam dalam hal moneter sudah pernah diaplikasikan, sehingga contoh terbaik adalah penerapan ekonomi Islam yang dilakukan oleh Amirul Mukminin, di mana kita bisa memiliki dasar-dasar yang kuat dalam pengaplikasian ekonomi Islam di masa kini. Baik, kita masuk pembahasan. Ada satu catatan dari Ibrahim bin Muhammad al-Baihaqi. Beliau menyatakan bahwa dirham bigol pencampuran antara kuda dan keledai, karena kepala bigol dicetak oleh Umar dengan cetakan Kisra dalam Islam dan ditulis di atasnya gambar raja, dan di bawah kursi terlihat kalimat dengan bahasa Persia nushkhur, artinya makanlah dan minumlah. Kita akan perhatikan di sini gambar uang yang pernah dicetak Amirul Mukminin, ya. Walaupun uang tersebut adalah bagian dari uang pemerintahan Persia atau kerajaan Persia. Di sini kita lihat ada nun, ada shin, ya, ini kira-kira begitu ya. Ini tertulis nushkhur, artinya makanan dan minumlah. Nah, ini karena ini mata uang yang sudah begitu tua, kita tidak tapi keterangannya seperti itu, bahwa ada apa di sini tadi, sebagian dari ini ada gambar kepala binatang ya. Kemudian di sini kita lihat uang ini tertulis lafaz Muhammad dan Allah, ya, atau apa di sini Allah Muhammad ya. Ini adalah mata uang yang pernah dicetak oleh Umar dalam pemerintahan Islam pertama kali. Ya, kita akan lanjutkan. Dirham yang digunakan Umar radhiyallahu anhu adalah dirham Islam dalam 6 danik, di mana ukuran timbangan danik adalah timbangan yang digunakan bangsa Arab. Di antara bukti yang menunjukkan pencetakan uang dirham oleh masa Umar radhiyallahu anhu ialah bukti material yang bisa dilihat secara nyata, yaitu terdapat tulisan Arab dan Persia pada uang itu. Tadi kita sudah lihat ya gambar uangnya. Dan kini tersimpan di Museum Irak, sebagaimana ini selaras dengan riwayat sebelumnya bahwa Umar radhiyallahu anhu telah menerbitkan uang dirham dengan ukiran Persia. Jadi uang di dalam pemerintahan Islam pertama kali dicetak pada masa Umar radhiyallahu anhu. Kita sudah bahas ya uang yang terjadi pada masa Rasul, pada masa Khilafah Abu Bakar, dan sampai pada Umar. Kita sudah bahas itu sebelumnya. Pada masa Umar radhiyallahu anhu, kaum muslimin dapat menaklukkan mayoritas wilayah Persia dan Romawi. Tentu saja ini berarti terjadi penguasaan terhadap rumah percetakan uang di kedua negara tersebut, dan barangkali tempat-tempat pengeluaran emas dan perak. Akan tetapi nampaknya kaum muslimin pada masa
Amirul Mukminin berkuasa belum mampu mengarabkan cetakan itu secara penuh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa percetakan uang itu dimulai pada masa sini Abdul Malik bin Marwan, ya. Abdul Malik bin Marwan, ya. Jadi Abdul Malik bin Marwan itu sebetulnya bukan mencetak uang, tetapi sebetulnya bukan pertama kali mencetak uang, tetapi meneruskan apa yang telah dilakukan Amirul Mukminin. Di antaranya adalah pencetakan dinar dan dirham dengan ukiran Arab, ya, artinya telah memiliki kemajuan dalam dunia percetakan. Kemudian melarang dinar Romawi dalam berbagai muamalah setelah 3 hari dinar dan dirham Islam dikeluarkan. Jadi sangat keren, lebih bagus lagi bahwa ada kemajuan dalam dunia percetakan. Di negara manapun ketika uang itu sudah disahkan atau dicetak, maka dengan sendirinya harus memiliki peraturan bahwa uang lain dalam suatu wilayah tertentu tidak boleh beredar. Jadi di sini catatannya adalah Abdul Malik bin Marwan bukan kepala negara yang pertama kali mencetak uang. Kepala negara dalam pemerintahan Islam bukan yang pertama kali melakukan pencetakan uang. Kemudian ada otoritas penerbitan uang. Jadi untuk menggunakan atau membuat uang itu bagaimana? Dasarnya apa? Gunanya untuk apa? Ya. Yang pertama adalah uang itu harus dibuat untuk menghindari yang namanya mudarat besar bagi umat dan menciptakan satu kebaikan, ya, kemaslahatan, ya. Di sini kita lihat bahwa penerbitan uang itu bukan hal yang main-main, ya, yang nantinya memiliki dampak yang mudarat besar bagi umat, ya, bagi ekonomi umat. Artinya apa? Mencetak uang tidak boleh, atau mencetak uang berdasarkan prinsip keadilan. Uang harus memiliki nilai yang kuat sehingga masyarakat tidak dirugikan dengan adanya uang yang diterbitkan oleh pemerintah. Maka dari itu, pencetakan uang harus diterbitkan dengan prinsip keadilan. Yang kedua, di antara bentuk mudaratnya adalah hilangnya kepercayaan terhadap mata uang, ya. Ini terjadi, ya, ketika uang itu sudah tidak bisa dipercaya lagi menyimpan nilai, maka pemerintah wajib, ya, memastikan bahwa atau menciptakan kepercayaan rakyat bahwa uang yang dicetak akan memiliki nilai. Artinya tidak dipengaruhi secara signifikan lah. Kalau misalnya nilai itu berkurang ya sedikit saja, tapi tidak signifikan merugikan masyarakat. Ya, karena apa? Ketika uang itu nilainya terus berkurang secara signifikan, artinya uang itu tidak bisa dipercaya sebagai mata uang. Ya, karena ketika Anda sebagai penjual, ketika Anda punya barang dagangan, sekarang saya membeli barang, katakanlah barang dagangan Anda adalah beras 1 kilo yang harganya 10.000, saya beli beras 1 kilo yang harganya 10.000, besok beras sudah tidak lagi 10.000, maka Anda akan rugi. Itu disebutnya tidak adil. Tapi kalau misalnya kenaikannya hanya sedikit, misalnya 10.050 rupiah atau 10.100 rupiah, itu adalah hal yang wajar, ya. Tapi kalau hari ini saya beli 10.000, Anda sebagai penjual untuk
untuk membeli lagi, kemudian itu harganya naik menjadi 13.000 dalam seketika, itu akan mengurangi kepercayaan masyarakat atau rakyat. Yang ketiga adalah, oleh karena itu fuqaha berpendapat bahwa penerbitan uang merupakan otoritas negara dan tidak diperbolehkan bagi individu. Ya, nggak boleh individu itu bikin uang. Yang boleh adalah bikin uang mainan. Kemudian reformasi moneter di masa Umar radhiyallahu anhu. Islam melarang setiap hal yang berdampak pada bertambahnya gejolak dalam daya beli uang. Gejolak dalam mata uang, kemampuan uang untuk membeli sesuatu. Dan Islam tidak boleh menciptakan ketidakstabilan uang, ya. Maka daripada itu ada reformasi moneter. Karena sebelum Umar radhiyallahu anhu, uang itu tidak dicetak. Uang itu adalah apa saja ya, terutama emas dan perak ya. Jadi emas yang tidak dicetak, perak yang tidak dicetak. Jadi kalau itu bukan cetakan uang, tapi apapun bentuknya emas itu bisa menjadi mata uang gitu ya. Jadi bisa dipahami ya. Emas perhiasan itu bisa sebagai alat tukar. Emas seperti batu-batuan itu juga bisa ditukar sebagai alat tukar. Begitu juga dengan perak. Maka di masa Umar ada yang namanya percetakan uang yang terbuat dari emas dan perak. Yang pertama, apa reformasinya? Adalah pengharaman perdagangan uang. Kalau uang dicetak, uang nggak boleh diperdagangkan. Uang sebagai alat untuk perdagangkan, bukan diperdagangkan. Kemudian yang kedua, pengharaman penimbunan. Jadi di dalam ekonomi itu tidak boleh adanya penimbunan. Kalau di zaman sekarang tuh banyak sekali yang nimbun ya. Nimbun gas, nimbun beras, nimbun macam-macam dah. Kesian ya, rakyat. Jadi penimbunan itu haram. Kenapa? Karena itu akan merusak atau menciptakan gejolak daya beli uang. Ketika penimbunan terjadi, maka akan adanya pengurangan suplai bahan, bisa bahan makanan atau bahan-bahan material penting, sehingga menimbulkan harga yang terus meningkat, tidak menentu. Ya, yang ketiga adalah mencegah adanya inflasi. Bagaimana mencegah adanya inflasi? Paling tidak adalah membuat yang namanya produksi yang efektif dan efisien. Jadi Umar adalah salah satu pemimpin yang terus memaksimalkan produksi. Apapun itu tujuannya adalah menggenjot produksi, menggenjot ekspor. Jadi ada satu kisah di mana ada satu wilayah yang tanahnya itu tidak dikembangkan atau yang tidak produktif. Jadi orang kaya tapi tanahnya banyak, orang kaya tanahnya banyak tapi tanahnya tidak lakukan kegiatan ekonomi. Akhirnya oleh Umar sebagai pemimpin, dia meminta orang kaya itu untuk diberikan kepada umat, atau dia yang harus melakukan satu kegiatan ekonomi ya. Sehingga dengan demikian ekonomi terus berjalan ya. Ketika produksi meningkat, maka tidak akan terjadinya tidak akan terjadi inflasi, maka akan ada yang namanya penurunan harga karena stok terus bertambah. Yang keempat, penyatuan uang. Umar berusaha untuk menyatukan uang ya. Jadi bagaimana adanya penyeragaman uang. Di masa itu Umar berusaha membuat uang dengan jenis koin, karena itu yang bisa dilakukan pada masa itu ya. Penyatuan uang. Yang kelima adalah
menghimbau hidup berhemat dan berinvestasi. Ya, jadi salah satu cara untuk bisa menciptakan ekonomi yang baik adalah dengan hidup hemat, ya. Hidup hemat dan berinvestasi, artinya uang yang dia telah hemat itu dikelola untuk bisa bertambah. Dengan cara apa? Dengan cara berinvestasi. Apa itu berinvestasi? Berinvestasi itu mengelola uang agar di masa depan uang itu bisa menghasilkan satu keuntungan. Yang selanjutnya adalah berkeinginan pembuatan uang dari kulit unta atau apapun yang bisa memberikan kemudahan untuk transaksi. Di masa itu, Umar sangat menginginkan adanya uang yang terbuat dari kulit unta atau apapun, ya. Yang terutama di masa itu adalah kulit unta. Namun diberikan masukan oleh para sahabat bahwa jika uang itu digunakan atau dibuat dari kulit unta, bisa unta menjadi punah. Maka Umar mengurungkan niat tersebut dan terus fokus untuk membuat uang dari logam. Yang kemudian adalah yang ketujuh, perhatian terhadap percetakan uang. Jadi di masa itu semua yang namanya tempat-tempat percetakan uang menjadi perhatian Umar untuk terus membuat uang sehingga umat bisa lebih mudah melakukan transaksi dan kegiatan-kegiatan ekonomi. Baik, sementara ini dulu, kemudian nanti kita akan membahas tentang tentang instrumen kebijakan moneter dalam sistem ekonomi Islam. Besok akan Bapak buatkan slide-nya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.